Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nurhidayah dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 5 kelas sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Yang pertama, pengertian pendapatan daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang kedua, pengertian pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Halim, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan asli daerah, ada 4, yaitu yang pertama pajak daerah. Yang disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh dari pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah kota. Yang pertama ada dari pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Yang kedua, sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Mulai dari tahun 2014, pajak bumi dan bangunan PBB Perdesaan dan Perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah, sedangkan pajak bumi dan bangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. Yang selanjutnya ada retribusi daerah. Pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontrapretasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan jasa yang diberikan atas pungutannya. Ada 3 jenis retribusi daerah. Yang pertama, retribusi jasa umum. Ada pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Yang kedua, ada retribusi jasa umum, penyediaan tempat kegiatan, usaha seperti pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya. Dan yang ketiga, ada retribusi perizinan tertentu, tujuan pembangunan gedung, penggunaan tenaga kerja. Dan yang ketiga, ada hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik kekayaan daerah atau
BUMD berupa pembagian laba atau dividen. Kekayaan daerah yang dipisahkan dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah, yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh daerah. Hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari pendapatan hasil daerah atau PAD pada daerah tersebut yang bersumber dari: yang pertama ada bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua ada bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN. Yang ketiga ada bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kompleks usaha masyarakat. Yang keempat ada lain-lain dan yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan yang diterima oleh daerah di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: yang pertama ada hasil penjualan barang milik daerah BMD yang tidak dipisahkan. Yang kedua ada hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. Yang ketiga hasil kerjasama daerah. Yang keempat jasa giro. Yang kelima hasil pengelolaan dana bergulir. Yang keenam pendapatan bunga. Sekian pengertian pendapatan asli daerah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.